warga juga melaporkan tentang suasana di lingkungan sekitar. Ya. Warga itu Pak Sarip ini siar kepada jamaahnya bahwa puasa itu siang hari merokok tidak apa-apa, terus berhubungan suami istri tidak apa-apa dalam berpuasa dan di siang hari. Itu gimana Pak? Menurut Bapak itu sudah melanggar aturan agama apa memang benarkan? Menurut saya itu melanggar agama itu. Ya, dan saya tidak suka, menolak jamaah ini. Cuma warga di sini karena ketakutan karena ilmunya itu, ilmu tinggi. Ilmunya tinggi ya? Iya, karena dia selalu menyerang banyak korban di desa ini gitu. Warga di sini ketakutan semua. Terus kenapa nggak lapor keamanan kayak RT, RW atau Pak Lurah gitu? RT di sini sama RW kelurahan itu pada takut semua, takut menjadi korban gitu. Ada apa? Oh, punya ya. Kenapa Anda datang lagi? Mengganggu saja. Saya mau nanya. Anda mau mencari apa lagi? Mau nanya aja. Silakan duduk, Nyai. Ini saya cuma mau nanya aja. Saya sebagai santri, kita itu cuma ingin meluruskan aja apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah dilaporkan kepada masyarakat kepada kita. Laporan apa lagi? Ya, tentang dakwahnya Pak Kiai Sarip itu atau suaminya Bu Nyai itu siar bahwa dalam berpuasa Ramadan itu siang itu boleh merokok. Maaf ya, sudah jelas-jelas dari tadi kita jelasin bahwa puasa itu nggak apa-apa merokok. Kan itu tidak mengenyangkan. Kecuali makan minum baru. Audio Jungle. Audio Jungle. Ayo kita ke rumah warga untuk menanyakan tentang Kiai Sarip, karena kita harus tahu dari warga dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa Pak? Lagi istirahat. Lagi santai-santai? Iya. Mohon maaf Pak, ini saya mau nanya tentang Pak Kiai Sarip. Ini kan sudah banyak suara-suara dan salah satunya Bapak tadi sama Ibu juga melaporkan, warga juga melaporkan tentang suasana di lingkungan sekitar. Ya. Warga itu Pak Sarip ini siar kepada jamaahnya bahwa puasa itu siang hari merokok tidak apa-apa, terus berhubungan suami istri tidak apa-apa dalam berpuasa dan di siang hari. Itu gimana Pak? Menurut Bapak itu sudah melanggar aturan agama apa memang benarkan?
menurut saya itu melanggar agama itu ya, dan saya tidak suka menolak jamaah ini. Cuma warga di sini karena ketakutan karena ilmunya itu ilmu tinggi. Ilmunya tinggi ya. Iya, karena dia selalu menyerang banyak korban di desa ini gitu. Warga di sini ketakutan semua. Terus kan banyak itu santri-santrinya itu. Ya. Itu Bapak kenapa nggak ikut atau ingin jadi santrinya, kenapa? Ya, saya nggak ikut, untuk saya mau jadi orang yang lebih baik, agama yang sebenar-benarnya yang diturunkan oleh Allah gitu. Itu kan yang diajarkan Kiai Syarif itu kan ajaran sesat. Sesat ya. Iya, bukan ajaran yang agama sebenarnya itu. Tapi termasuk hebat Pak Syarif, Kiai Syarif itu karena siarnya terbuka. Iya, karena itu kan menunjukkan kesaktiannya sama warga itu. Bisa mengobatin kayak gitu. Kalau tidak mengikuti agamanya itu, Arahannya. iya, itu udah dikasih ilmunya itu udah pada sakit-sakitan gitu. Berarti Jadi juga banyak orang yang minta berobat atau minta tolong ke banyak saya. banyak. Hasilnya gimana? Ya hasilnya ya ada yang sembuh, ada yang meninggal. Yang sembuh itu diajak agama itu ya, ajaran sesat itu. Oh, jadi yang ikut atau yang manut sama Ya dia kayak itu. itu yang bisa tidak selamat istilahnya. ya, kalau yang tidak sembuh itu kan diajak nggak mau gitu. Nggak mau. Ya langsung diobatin tapi dia meninggal dunia Meninggal gitu. dunia. Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa warga-warga kan banyak warga, kenapa kok nggak berani? Karena kesaktiannya itu. Iya, kesaktian itu. Terus masalah istrinya itu gimana? Nggak mau ngasih nasihat atau apa kepada suaminya itu gimana itu? Nah, istrinya itu sama-sama juga gitu. Itu sering mengeluhkan kesaktiannya itu istrinya. Banyak korban yang dikasih ilmu itu sama istrinya itu gitu. Jadi Warga selama ini ketakutan. memang bikin gaduh di lingkungan ya. Iya. Terus kenapa nggak lapor keamanan kayak RT, RW atau Pak Lurah itu? RT di sini sama RW kelurahan itu pada takut semua, takut menjadi korban gitu. Ada apa? Oh, punya ya. Kenapa Anda datang lagi? Mengganggu saja. Saya mau nanya. Anda mau mencari apa lagi? Mau nanya aja. Silakan duduk, Nyai. Ini saya cuma mau nanya aja. Saya sebagai santri, kita itu cuma ingin meluruskan aja apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah dilaporkan kepada masyarakat kepada kita. Laporan apa lagi? Ya, tentang dakwahnya Pak Kiai Syarif itu atau suaminya Bu Nyai itu siar bahwa dalam berpuasa Ramadan itu siang itu boleh merokok. Maaf ya, sudah jelas-jelas dari tadi kita jelasin bahwa puasa itu nggak apa-apa merokok. Kan itu tidak mengenyangkan. Kecuali makan, minum baru. Memang tidak mengenyangkan Bu Nyai, tapi itu sudah salah Bu Nyai. Itu sudah salah dalam syariat Islam, bahwa sudah disanadkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Udah nggak ada yang salah. Jelas-jelas suami saya yang mengumumkan itu. Suami saya kan sholat 5 waktu, nggak pernah telat, sholatnya taat, ibadahnya taat apapun. Kenapa Anda masih mengkorek-korek keluarga kami? Bukan mengorek-ngorek Bu Nyai. Kalau masalah akidah itu kita kan harus benar-benar dikuatkan, benar-benar apa yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah itu ya dijalankan, yang dilarang itu ya jangan dijalankan. Itu kita cuma mengarahkan itu. Karena apa? Nanti banyak orang-orang yang nggak tahu ilmu akhirnya sesat seperti Kiai itu. Makanya semua nggak tahu. Makanya sama suami saya kan diajarkan. Jadinya kan semua lihat aja, masyarakat kan taat sama suami saya. Kenapa Anda masih bertanya-tanya seperti itu? Taat tapi kan karena takut, bukan
bukan taat karena norma-norma agama, Nggak ada yang ajaran-ajaran takut. agama. Gak ada yang tahu, mereka itu taat bukan takut. Gini Anda loh, tahu itu? Punyai, saya tahu. Cuma gini loh, Punyai. Dalam syariat Islam itu tidak boleh Punyai untuk merokok di siang hari, melakukan senggama pada siang hari. Jadi kalau seperti itu bukan puasa lagi itu namanya. Itu nggak boleh. Gak boleh seperti apa? Jelas-jelas suami saya yang mengumumkan itu, mengajarkan kepada semua umatnya. Itu nanti bikin polemik di masyarakat, Punyai. Karena apa? Masyarakat itu banyak yang nggak tahu agama, banyak yang nggak ngerti tentang norma-norma. Makanya semua nggak tahu, diajarkan sama suami saya tentang agama itu. Puasa, merokok tidak apa-apa. Berhubungan badan dengan istri sendiri kan juga nggak apa-apa, kan udah sah. Kenapa sih Punyai itu kekeh seperti itu? Ya karena saya memang membela suami saya. Anda selalu mencari-cari kesalahan suami saya. Ya bukan mencari-cari, ini sudah jadi sarana publik, jadi gibah, jadi fitnah. Gimana Pak, menurut jenengan gimana Pak? Kira-kira argumennya Punya ini benar apa enggak? Kalau menurut saya ini tidak benar. Nah, dari zaman dahulu itu nggak ada ajaran-ajaran gini, nggak ada. Ada, iya, Nggak saya ada. tahu itu. Iya. Terus Nah, sekarang kok ada muncul tumbuh ajaran merokok dalam puasa, dalam siang puasa hari. itu siang hari, suami istri berhubungan siang hari itu nggak ada itu zaman dahulu itu kan tumbuh-tumbuh sekarang ini gitu. Karena Pak Kiai Syarif ini, Iya, Pak Kiai Syarif ini asli warga sini apa pendatang? asli warga sini ya. Tapi dulu memang dari dulu memang seperti itu apa baru-baru ini? Udah lama itu. Udah lama ya? Iya, sampai sekarang santrinya itu banyak. Banyak. Dulu kan cuma satu itu pengikutnya sampai sekarang banyak yang ikut gitu. Punyai ini kan Punyai ini kan istri muda. Ya. Punyai paling enggak ya harus mengingatkan lah Pak Kiai. Itu Harus salah. Harus mengingatkan apa lagi? Jelas-jelas itu memang kewajiban kita sebagai umat Islam kan memang seperti itu. Iya. Apa yang harus diluruskan lagi? Nggak ada yang harus diluruskan lagi. Sebagai umat Islam mungkin bagi sampean itu oke. Cuman kita sebagai umat Islam juga mengingatkan bahwa dalam aturan agama, norma-norma agama itu gak boleh apapun yang keluar masuk dari mulut atau dari lubang manusia, disengaja maupun tidak disengaja, itu membatalkan puasa. Apalagi dengan sengaja merokok, dengan sengaja berhubungan badan, itu nggak boleh kecuali malam. Tapi kan kecuali sama suami istri atau suami orang, itu kan sama istri dan suami sendiri. Tetap nggak boleh. Karena apa? Itu sudah melanggar norma-norma agama. Itu sudah jauh melanggar, melenceng sekali itu. Udah, jadi intinya gini aja, nggak ada yang dilanggar, nggak ada yang dilarang. Semuanya, orang suami saya juga udah menjelaskan, semuanya sah-sah aja. Kenapa Anda masih ini aja sih? Suami ibunya itu yang sesat masalahnya, udah melenceng. Nggak ada, suami saya tidak pernah mengajarkan sesat kepada kami. Bahwa salah satu warga saja sudah mengatakan, Warga, karena kalian hasut aja. astagfirullahaladzim, kita itu tidak menghasut, kita datang ke lingkungan Anda, ke daerah Anda ini karena ada laporan, ada undangan untuk meluruskan Pak Kiai Syarif itu. Nggak ada yang perlu diluruskan. Punya itu berapa tahun nikah sama Pak Kiai? 1 tahun. 1 tahun. Harusnya Punya itu meluruskan Pak Kiai, karena Punya itu pasti didengar suaranya. Istri muda itu pasti didengar Punya. Harusnya terus mengingatkan, pelan-pelan dia akan manut kok, karena itu sudah melanggar, itu salah Punya. Nggak ada yang dilanggar. Dan saya juga sebagai istri taat kepada suami. Buat apa? Suami tidak bersalah apapun. Apa yang mau dinasehati juga nggak ada yang salah. Jadi udah cukup lah, gak usah dikorek-korek lagi. Kalian tuh lebih baik pulang aja daripada ntar diusir sama masyarakat di sini, karena masyarakat tidak suka sama kalian. Oke, saya akan pulang. Cuman saya mengingatkan Punyai, tolong ingatkan Pak Kiai ya, karena apapun bentuknya itu sudah salah.
dalam aturan agama itu tidak boleh. Argumen apapun sampean silakan, itu hak Anda. Cuman kalau bisa ingatkan aja suami Anda. Karena apa? Itu tetap salah kan ya, Pak ya? Tetap salah ya. Merokok di bulan puasa pada siang hari salah. Melakukan hubungan istri meskipun itu sah, itu sudah tidak boleh ya. Itu membatalkan puasa kan Pak ya. Oke, mohon maaf Pak kalau saya mengganggu waktunya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, ya maaf yang sebesar-besarnya. Terus Pak, berjuang, ingatkan teman-teman untuk ke jalan yang benar. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke sobat, kita pulang aja karena kita secara hati ke hati tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Kita akan musyawarah sama teman-teman di video. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.